Kita kan tahu untuk mengadakan suatu tanah ataupun mendanai tanah ini kan pasti banyak sekali challenges-nya begitu ya Pak, ada tantangannya. Nah ini bagaimana sih Pak Elman mengatasi kasus sengketa lahan ataupun klaim ganti rugi dari pemilik lahan? Iya, jadi memang itu ada dua hal yang berbeda ya. Jadi proses pengadaan tanah atau pembebasan tanah sendiri itu menjadi kewenangan dari BPN, dalam hari ini dikuasakan kepada Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah atau P2T. Nah, terkait dengan sengketa tanah segala macam atau permasalahan-permasalahan yang ada di dalamnya itu memang di ranahnya mereka. Ketika kemudian itu sudah diselesaikan, barulah itu divalidasi segala macam, kemudian diajukan kepada Elman. Jadi Elman itu dihilir sebetulnya. Jadi pada saat pembayaran, Elman lah yang akan kemudian membayarkan UGR itu sendiri. Adapun ketika terjadi adanya sengketa tanah segala macam itu biasanya itu diarahkan untuk dilakukan secara konsinyasi melalui pengadilan setempat. Atau nanti jadi sehingga nanti pembayaran tanahnya akan tergantung keputusan pengadilan seperti apa atau melalui jalan damai atau dading seperti itu. Oke, jadi memang Elman yang dihilir, kalau tanahnya udah ready, udah tinggal dibayar aja nih, istilahnya seperti itu gampangnya ya Pak. Kalau tahu bermasalah pun juga akhirnya dibawa ke pengadilan gitu. Dan di pengadilan biasanya kita juga akan melakukan penitipan uang ganti rugi terlebih dahulu. Oke, baik. Nah, untuk skema pembiayaan sendiri ini seperti apa Pak? Apakah ada mungkin skema pembiayaan resiko ataupun risk sharing antara Elman dan juga pihak pengembang, pemerintah daerah ataupun swasta? Iya, memang sebetulnya namanya PSN itu sebenarnya merupakan sebuah ekosistem ya. Jadi ada banyak pihak di sana dan di situ ada yang namanya risk sharing. Jadi risk sharing ini dalam arti gini, kalau untuk tanah misalnya kan karena nggak ada infrastruktur itu yang dia berdiri kecuali di atas tanah kan. Makanya karena memang tugas pemerintah itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 bahwa itu merupakan kewajiban pemerintah, itu disediakan oleh Elman. Dalam hal ini menggunakan APBN. Nah, ketika kemudian infrastrukturnya berupa bendungan atau berupa tol misalnya, itu biasanya kalau tol biasanya kita kerjasama dengan swasta. Jadi infrastrukturnya atau konstruksinya itu swasta yang mengerjakan. Jadi ada istilah kerjasama pemerintah dan badan usaha seperti itu. Oke, memang tadi risk sharing-nya dengan kerjasama antara pemerintah, badan usaha dan juga swasta begitu ya. Nah, tapi dalam hal ini bagaimana Elman mengelola aset lahan yang tidak langsung digunakan atau mungkin yang idle land begitu? Oke, jadi kalau idle land ya kalau itu sebenarnya merupakan tugas yang terpisah ya dari tugas yang saya emban sebagai Direktur Pendanaan Pengadaan Tanah. Kalau idle land itu nanti ranahnya dari direktorat yang menangani terkait dengan optimalisasi aset. Itu ada skemanya tersendiri. Dia akan dilihat dulu highest and best use-nya seperti apa, kemudian nanti apakah nanti akan disewakan atau dikerjasamakan, itu skemanya banyak sekali, ada banyak opsi di sana, tapi tidak untuk dijual. Oke, baik. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan skema yang lainnya begitu, kalau terkait dengan skema desentralisasi proyek infrastruktur, ini bagaimana pembagian tanggung jawab antara pusat dan juga daerah terkait dengan pembebasan lahan tadi? Oke. Kalau terkait desentralisasi, sebetulnya kalau Elman itu sendiri kan di lembaga tingkat pusat ya. Ketika kita mendanai PSN pun yang mengajukan dari kementerian tingkat pusat juga. Cuman secara fakta, kayak jalan tol, kemudian bendungan kan pasti akan sangat panjang dan akan menyentuh daerah-daerah tertentu ya. Nah dalam hal ini, desentralisasinya itu adalah bagaimana ketika kemudian itu bersentuhan dengan kabupaten atau provinsi tertentu. Itu akhirnya kan ada perencanaan di situ, ada yang menentukan trasenya, kemudian penentuan lokasi, itu menjadi kewenangan dari daerah. Di mana itu terkena atau tidaknya seperti itu. Jadi di situ ininya. Jadi dari pusat dari konsep, kemudian dari pendanaan dari Elman itu dari pusat, pelaksanaannya di daerah untuk identifikasi segala macam itu dari level daerah. Oke, baik. Sejauh ini apa proyek PSN yang paling menantang untuk sebelum masuk ke tahap pembiayaan nih Pak? Kalau semuanya sebetulnya menantang ya, karena memang namanya tanah itu kan dia banyak jenisnya ya. Jadi tantangannya sebenarnya di bagian di tanah itu. Artinya teman-teman P2T sebetulnya yang banyak menemui tantangan, karena memang ada tanah ulayat, ada tanah adat, ada tanah dengan karakteristik khusus, misalnya tanah wakaf, tanah kas desa segala macam. Itu tantangannya masing-masing berbeda. Dan itu teman-teman dari PPK nih, yang dari P2T itu yang menghadapi itu semuanya. Kalau sudah di Elman biasanya tinggal kalau dia udah validasi, udah lengkap dokumennya, pasti kita bayar seperti itu.